Saya Gawati Siombing, saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan teori penawaran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori permintaan. Teori permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode waktu tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Maksudnya di sini adalah jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. Nah, yang kedua, harga barang lain yang terkait. Berpengaruh apabila terdapat dua barang yang saling terkait, yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi dan bersifat komplementer. Yang ketiga, yaitu tingkat pendapatan per kapita. Maksudnya di sini adalah dapat mencerminkan daya beli. Semakin tinggi tingkat pendapatan, daya beli semakin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Nah, yang keempat yaitu selera atau kebiasaan. Maksudnya di sini adalah tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. Yang kelima yaitu jumlah penduduk. Maksudnya di sini adalah semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai kebiasaan atau selera akan kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. Nah, yang keenam yaitu perkiraan di masa yang akan datang. Maksudnya di sini adalah bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa yang akan datang. Hukum permintaan berbunyi, hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya, apabila harga turun, jumlah barang akan meningkat. Nah, yang ketiga, harga faktor produksi. Maksudnya, kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan, sehingga produsen akan pindah ke industri lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Begitu pula sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit pula jumlah barang tersebut akan ditawarkan. Nah, sekian dari yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.